Sallallahu ala nabi Muhammad khairil bashari Khatimir rusul Syafi'il anam Badrit tamam bil qamari. Subhanallah wa bihamdi. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Semakin tahun, semakin jauh dunia kita tinggalkan, semakin dekat akhirat di depan mata. Ya kawan, sahabat iman dimanapun berada, senantiasa untuk agar kita bisa menjalani kehidupan ini dengan selamat, maka bekal utama, rumus utama adalah ilmu. Kenapa sebab? Karena al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya yang akan menerangi kegelapan dalam kehidupan seseorang, sehingga mengenal mana yang hak, mana yang batil, mana yang hitam, mana yang putih, mana yang lurus, mana yang bengkok, mana yang ke neraka, mana yang ke surga, mana yang dimurkai Allah dan mana yang diridhoi Allah. Maka dari itu Rasulullah mewajibkan kepada kita untuk senantiasa belajar ilmu. Itu minal mahdi ilal lahdi, dari mulai kita hidup hingga sampai mati. Teruslah ngaji dan ngaji. Insya Allah di dalam pengajian itu banyak sekali hikmah. Ada ampunan, maghfirah, rahmat, terutama adalah cahaya. Dan perlu diketahui ikhwan, sejauh manapun kita belajar ilmu, sedalam apapun kita menggali ilmu, ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yu'ti lil 'asi. Siapapun orangnya tidak akan pernah bisa mendapatkan cahaya itu selagi memaksiati Allah, selagi mengingkari Allah. Belajar ilmu, nyantren di mana-mana, mengaji di mana-mana, tapi maksiatnya juga di mana-mana. Seperti mengkhianati guru, mengkhianati orang tua, di pesantren, lupa dirinya ada di mana, lupa dirinya siapa, lupa dirinya mau apa, sehingga mengabaikan larangan guru, mengabaikan perintah guru, dan lupa berkhidmat kepada guru. Bahkan lupa kewajiban dirinya datang dari jauh ke tempat guru itu untuk menggali ilmu, untuk mencari ilmu, bukan untuk mencari teman dan pergaulan. Maka dari itu ikhwan, dimanapun kita berada senantiasa ngaji dan ngaji. Orang yang selalu rajin ngaji, belajar ilmu agama, maka jelas nas Al-Qur'annya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah pasti akan mengangkat derajatnya orang yang mau belajar ilmu agama, orang yang senantiasa mengamalkan ilmunya. Karena sebanyak apapun ilmu yang kita dapat, sebanyak apapun guru yang kita jadikan ustadz, sebanyak apapun ilmu itu tidak akan pernah membekas, tidak akan pernah mengefek dalam kehidupan seseorang kalau ilmu itu tidak diamalkan. Tak ubahnya bagaikan lampu yang bersetrum tapi tidak menerangi karena tidak dinyalakan. Nah ikhwan, dari itu kita dimanapun berada, apa yang kita ketahui dan kita pahami dari kajian-kajian ilmu agama dari para alim ulama, mari kita yakin dan manfaatkan itu. Yakinlah dengan memanfaatkan dan mengamalkan ilmu itu, kita akan selamat dalam menjalani kehidupan ini hingga mendapatkan ridha Allah, rahmat Allah, dan diangkat derajatnya ilmunya manfaat. Karena ada satu hadis Rasulullah mengatakan, man istakhafa bi ustadi, barang siapa yang menganggap remeh gurunya, mengabaikan perintah larangan dan amanahi gurunya, apalagi mengkhianati gurunya dan menyakiti gurunya, seperti tidak memuliakan gurunya. Padahal gurunya banyak mengorbankan segala-galanya untuk muridnya, dari hidupnya, keluarganya, tempatnya, ilmunya, segala-galanya. Maka selayaknya seharusnya lah kita yang belajar ilmu dan menggali ilmu dari guru itu untuk bersyukur dengan memuliakannya, mengkhidmahnya, mentaatinya. Itu bagian daripada rasa syukur atas pengorbanan gurunya, yaitu mengajari kita ilmu agama. Dari guru itulah kita mengenal Allah, dari guru itulah kita mengenal akhlak, dari guru itulah kita tahu mana yang halal dan mana yang haram, dari guru itulah kita tahu mana yang baik dan buruk. Maka dari itu kata Rasulullah, man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Sebanyak apapun ilmu yang kita dapatkan dari guru itu,
Kalau kita tidak mensyukuri guru itu, tidak berbuat baik kepada guru itu, tidak mengkhidmat kepada guru itu, apalagi mengabaikan dan mengkhianati guru itu, maka sebanyak apapun ilmu kita tidak akan bermanfaat dan syukur kita tidak akan pernah diterima oleh Allah. Bahkan Rasulullah mengatakan ibtalahu bisalasati asya'a. Orang yang meremehkan, mengabaikan, mengkhianati gurunya, apalagi menyakiti gurunya, termasuk menggibah gurunya. Apa kata Rasulullah? Orang itu akan diberikan 3 ujian, 3 musibah. Pertama adalah nasya ma hafidhah. Ilmunya tidak akan pernah bermanfaat sebanyak apapun. Yang ketiga, subhanallah, wakala lisanuhu. Dia tidak akan pernah mampu menyampaikan pengetahuannya kepada siapapun. Dan yang terakhir, waftaqarra fi akhirih. Sebanyak apapun ilmu yang dia dapat, sebanyak apapun guru yang dia jadikan guru, dia tidak akan pernah menjadi orang yang sukses. Hidupnya akan fakir. Subhanallah wa bihamdihi ni'mal maula wa ni'man nasir. Tanda-tanda kiamat yaitu adalah diangkatnya ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara dan sudah terjadi, yaitu meninggalnya para alim ulama. Disitulah terjadinya krisis keimanan. Kenapa sebab? Karena dalam satu qaul ulama Imam Hasan Basri mengatakan, laulal ulama'u lasoron nasu kulluhum kalbahaim. Andai kata dunia ini sudah tidak ada para alim ulama, maka manusia tak ubahnya bagaikan hewan. Hidupnya menghalalkan segala cara, tidak lagi memakai hukum. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Apa yang dia ucapkan dan dia lakukan itu adalah bagaimana pikiran hatinya dan keinginannya serta nafsunya. Bukan lagi anjuran Allah, perintah Allah. Tak memikirkan larangan dan perintah Allah. Itulah yang terjadi kalau sudah krisis keimanan karena krisis ilmu agama. Makanya Rasulullah mengatakan, Allah yabghadu kulla alimin bid dunya wa jahilin bil akhirah. Allah itu sangat memurkai orang yang pintar dengan urusan ilmu dunia, tapi bodoh dengan urusan ilmu agama. Tidak menyadari dirinya siapa, dirinya dari mana, ada di mana, dan mau kemana. Tidak mengenal akan apa yang akan terjadi setelah kehidupan ini. Buta dengan makna, tak mengenal hakikat. Maka dari itu ikhwan, mari senantiasa kita bersama Allah untuk bisa memarifati Allah dan selamat perjalanan dunia sampai akhirat, bisa melewati segala ujian serta fenomena kehidupan ini tetap husnul khotimah. Maka ayo senantiasa kita berjalan dengan cahaya Allah, yaitu ilmu agama, ngaji dan ngaji. Fa insyaallah dengan ilmu itu kita akan selalu diberikan cahaya oleh Allah sehingga perjalanan kita selamat dari dunia sampai akhirat. Nah ikhwan, sampai Rasulullah pun mengingatkan, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Kata Rasulullah, maksimalkan kalian agar jadi ahli agama, agar jadi ulama, agar jadi orang yang mengenal agama. Atau kalau tidak bisa jadi ulama, jadi kiai, kata Rasulullah, minimal menjadi santri, yaitu murid yang selalu mempelajari ilmu agama dari gurunya. Atau kalau tidak mampu menjadi santri, kata Rasulullah, masih ada cara lain, yaitu jadilah pendengar ceramah, pendengar nasihat, pencari kebenaran, pencari ilmu, pendengar ceramah-ceramah agama dan nasihat-nasihat ulama. Kalau tidak sempat juga dan tidak bisa juga, kata Rasulullah, jadilah pecinta ulama. Jangan menjadi pembenci ulama, jangan menjadi pemfitnah ulama, apalagi pengadu domba ulama. Fala takun khamisan. Janganlah kalian menjadi orang yang benci ulama, yang mengadu domba ulama, yang mengkritisi ulama, yang menjelek-jelekan ulama. Fatahlik, maka kalian akan hancur dan kalian akan hina dan kalian akan mendapatkan petaka di dunia dan akhirat. Itu yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu lil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Subhanallah wa bihamdihi ni'mal maula wa ni'man nasir. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang suka mengadu domba,
yaitu orang-orang yang beriman. Tentunya orang-orang yang beriman isinya adalah para habaib, para alim ulama, para santri, dan orang-orang yang beriman. Nah, ancaman Allah, orang yang selalu mengadu domba para alim ulama, selalu mengkritisi, menjelek-jelekan, memfitnah, memprovokasi para alim ulama, orang-orang beriman. Ancaman dari Allah, lahum adabun alim. Mereka akan mendapatkan petaka, siksa, penderitaan, kesengsaraan, banyak ujian dan cobaan, baik di dunia maupun di akhiratnya. Subhanallah. Kata Allah, wallahu ya'lamu antum wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui apa yang akan terjadi pada diri kita semua, sementara kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Maka dari itu, ikhwan, ingat, al-ulama warasatul anbiya. Para alim ulama, para santri juga calon-calon pewaris Nabi. Maka dari itu, yang menghinakan, yang mengadu domba, yang membenci para alim ulama dan santri habaib, tentu membenci daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah ikhwan, sekali lagi, ayo maksimalkan diri ini untuk senantiasa bersama cahaya Allah, yaitu menuntut ilmu, mengaji dan mengaji. Tentunya mengaji itu adalah pada ahlinya. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang mengenal agama, mengetahui agama, dan mengamalkan agama. Itulah yang insya Allah akan menjadi penuntun kita hingga kita selamat dari dunia sampai akhirat. Sallu ala Nabi Muhammad.